Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas soal tentang statistika inferensia, yaitu tentang uji hipotesis. Ya, soalnya seperti ini. Seorang petani buah menggunakan pupuk organik X yang diharapkan akan meningkatkan hasil panen mangganya. Saat panen, dari 36 pohon mangga, diperoleh rata-rata hasil panen 18 kg per pohon dengan simpangan baku 1,6 kg. Hasil panen mangga sebelum menggunakan pupuk organik X rata-rata 16 kg per pohon. Selidiki apakah benar bahwa pupuk organik X dapat meningkatkan hasil panen mangga. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menyelidikinya. Nah, baik kita tulis dulu beberapa informasi yang diketahui. Nah, di situ saat panen 36 pohon mangga, nah itu berarti sampel ya. Jadi dia di sini melakukan suatu percobaan apakah pupuk organiknya berhasil meningkatkan panen ataukah tidak berhasil. Nah, jadi di situ sampelnya ada sebanyak N sama dengan 36. Nah, ini lalu rata-rata per pohon itu 18 kg. Rata-rata hasil panen 18. Simpangan baku untuk sampelnya S sama dengan 1,6. Nah, sebelum pupuk tersebut digunakan, biasanya pohon tersebut menghasilkan rata-rata 16 kg per pohon. Nah, ini adalah rata-rata populasi. Artinya jumlah sampel yang sangat besar, ini ya, kita sebut populasi, begitu ya, rata-ratanya. Rata-rata populasi sama dengan 16 kilo. Nah, bagaimanakah cara merumuskan hipotesisnya? Hipotesisnya ada dua, ada hipotesis H0 atau hipotesis H1. Nah, hipotesis H0 ini itu adalah yang mula-mula. Sedangkan H1 ini adalah dari percobaan atau dugaan yang diperkuat dengan percobaan. Nah, kita tentukan dulu. Ini H0, terus ada H1. Nah, kita lihat ya H1 ini, percobaan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen mangga. Nah, jadi diharapkan rata-ratanya lebih besar daripada 16, lebih besar daripada sebelumnya, sebelum dikasih pupuk organik X. Nah, maka H0-nya adalah kebalikannya dari ini. Kalau ini lebih besar, berarti H0-nya bisa bisa rata-rata sama dengan 16. Nah, jadi H0 itu selalu menggunakan tanda sama dengan. Nah, atau bisa juga hipotesisnya begini adik-adik ya. Tahu H0 ini H1 ya. H1-nya mu rata-rata lebih besar daripada 16, berarti H0-nya rata-rata lebih kecil sama dengan 16. Jadi H0 selalu ada tanda sama dengan. Adik-adik boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Nah, selanjutnya tingkat signifikansi 5%. Alfanya sama dengan 5% atau boleh ditulis 0,05. Nah, apa arti tingkat signifikansi tersebut? Ya, perhatikan kurva normal ini. Iya, oke. Nah, gambar agak besar. Nah, daerah ini, daerah yang dibatasi oleh sumbu datar dan kurva lengkung ini, total luasnya ada sebesar 1 gitu ya. Nah, di sebelah kiri itu luasnya 0,5, sebelah kanan juga 0,5. Nah, alfa ini posisinya bisa di kiri
Ya, bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, dalam kasus ini alfanya itu posisinya ditentukan oleh H1. Nah, H1-nya kan lebih besar daripada 16. Nah, berarti alfanya ada di sebelah kanan. Nah, alfa ini sama aja dengan 0,05 yang artinya luas daerah di bawah kurva lengkung ini dan garis horizontal dan ini gitu ya, di sebelah kanan garis ini. Nah, ini kita harus cari nilai Z-nya. Z-nya sama dengan berapa di sini? Ya, daerah dari sini ke kiri itu disebut daerah penerimaan H0. Jadi di sini H0 diterima. Nah, sedangkan dari sini ke kanan itu adalah penolakan H0. Atau dengan kata lain H1 diterima. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai batas ini? Nilai batas antara H0 diterima dengan H1 diterima. Kita akan menggunakan tabel, tapi sebelumnya ada berbagai macam versi tabel. Nah, versi tabel yang akan saya pakai adalah seperti ini. Oke, jadi tabel ini artinya apa? Luas daerah yang diarsir ini adalah angka-angka bilangan-bilangan yang ada di dalam tabel ini. Ya, nilai Z ini mewakili perpaduan dari angka yang sebelah kiri, bilangan sebelah kiri dengan bilangan yang atas ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Ya, nah kita kembali ke yang sini ya. Nah, di sini luasnya 0,5 ya, 0,5 yang sebelah kiri ini ya. Ini ke kiri. Nah, berarti ini yang ke kanan totalnya juga 0,5. Nah, yang sebelah sini 0,05, berarti yang di sini adalah 0,45. Oke, 0,45 tambah 0,05 itu adalah 0,5. Ya, saya rasa sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya kita lihat tabel. Nah, cara melihat tabel, kita lihat 0,45 yang di sebelah sini ya. 0,45 di sini. Lalu lihat ke kiri ada bilangan berapa. Lihat ke atas ada bilangan apa. Nah, gitu cara ngelihat tabel ya. Mari kita lihat. Nah, di tabel itu 4 digit di belakang koma. Nah, kita cari bilangan yang mendekati aja. 0,45 adanya bisa ini ya. Ya, ini juga 0,45 dekat ya. Ini juga. Jadi kita pilih salah satunya aja. Nah, saya akan pilih yang ini aja. Nah, lihat di sebelah kirinya ada apa? Ya, ada 1,6. 1,6, lalu atasnya ada apa? 0,05. Nah, ini dijumlahkan. Dijumlahkan maka dapat 1,65. Nah, jadi nilai Z yang ini adalah 1,65 gitu ya. Oke, yang mana luas daerah yang diarsir ini adalah 0,4505 gitu. Nah, ya kita kembali ke atas. Oke. Nah, berarti di sini tadi berapa? 1,65 ya, 1,65. Oke, kita tulis. Ya, bagaimanakah caranya? Apakah H0 yang diterima ataukah H1 yang diterima? Nah, dari hasil percobaan kita lihat rata-ratanya segitu ya. 18, kita harus konversi ke nilai Z gitu ya. Nah, Z itu rumusnya adalah rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku dibagi dengan akar N. Ya, sama dengan rata-rata dari sampel itu 18, rata-rata populasi yang ini 16 dibagi dengan S-nya itu simpangan baku yaitu 1,6 dibagi dengan akar N. Nah, N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya pohon mangga yang diteliti, 36.
Nah, ini adik-adik hitung, maka dapat nanti hasilnya 7,5. Nah, 7,5 adanya di mana? Apakah di sebelah kanan 1,65 ataukah di sebelah kiri 1,65? Adanya di mana, adik-adik? Ya, ternyata adanya di sebelah kanan. Di sini dia kira-kira 7,5. Nah, dengan demikian, posisi ini mengatakan bahwa 7,5 ini adanya di daerah H1 diterima. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak, yang artinya H1 diterima. Ya, H1 diterima artinya apa? Benar bahwa pupuk organik X dapat meningkatkan hasil panen mangga. Nah, begitu kesimpulannya ya. Kesimpulan dari H1 adalah seperti ini, adik-adik. Nah, bagaimana, adik-adik? Semoga penjelasan saya bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.